biasanya Ya. aja. Kaget. Kaget. Karena selalu dipukul belakangan. Gimana lagi Bu pengalaman-pengalaman yang unik, yang lucu mungkin? Oh, yang lucu kayak gitu. Itu yang tunagrahita. Ya, Fikri waktu di SD masih Bu. Ingat saya sama ibu, karena ibu yang ngituin saya ke kamar mandi, Iya. kemana karena nggak bisa kan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngopi, ngobrol pintar, inklusif. Hari ini suasananya berbeda ya. Hari ini kita berada di sebuah pinggir sungai dengan suasana alam yang sangat sejuk, angin bertiup dengan syahdu dan suara gemericik dari air yang sangat hikmat. Nah, hari ini Sobat Ngopi, kita akan mengobrol dengan salah satu guru senior dari SLB Negeri Kebayakan Takengon. Tapi sebelum itu, kita jangan lupa ya, hashtag kita adalah bukan cinta biasa. Oke? Nah, ayo sekali kita ulang ya Bu ya, sama-sama ya. Hashtag kita adalah bukan cinta biasa. Iya. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu narasumber dari guru SLB Negeri Kebayakan Takengon. Beliau adalah salah satu guru senior yang sudah mengabdi selama 23 tahun lamanya. Nah, dari beliau ini kita akan mengambil banyak cerita, tentunya pengalaman, hiburan, dan juga inspirasi baru. Kita sambut. Halo Bu Hasna. Halo juga Bu. Halo, apa kabar Ibu? Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, bagaimana Bu kesehariannya saat ini? Baik. Baik-baik saja. Iya. Nah, Ibu Hasna sebelum kita mulai, kayaknya Ibu Hasna harus kenalan dulu sama penonton ya. Oke. Sapa dulu penontonnya Bu. Halo. Halo. Ya, Saya Ibu Hasna, guru SLB Negeri Kebayakan Takengon. ya. Nah, kita sering sapa Ibu sebagai Ibu Hasna. Ya. Iya. Ibu Hasna ini pakai baju olahraga warna merah. Berarti udah ketebak ya? Kira-kira Ibu Hasna ngajar pelajaran apa? PJOK. Iya, PJOK. Mana peluitnya, Bu? Iya. Nah, peluit tersebut memiliki banyak cerita tentunya karena tema kita hari ini berkaitan dengan peluit merah dari Bu Hasna. Di balik peluit tersimpan banyak cerita. Ya, kita akan ngobrol bincang-bincang santai Bu ya tentang pengalaman Ibu mengajar, tentang bagaimana Ibu mendidik anak luar biasa di SLB Negeri Kebayakan Takengon. Ya. Iya. Nah, Bu Hasna, pertama kali Ibu mengajar di SLB Negeri Kebayakan Takengon tahun berapa ya, Bu? Tahun 2003. Tahun 2003. Wah, itu kayaknya saya masih umur 4 tahun tapi Ya. Ibu udah ngajar. Ya, udah. Masya Allah, berarti udah lama Bu ya? 23 tahun. 23 tahun. Saat itu Ibu udah langsung jadi guru honor dulu atau langsung diangkat menjadi Honor dulu di umum, Ha-ha? habis itu tes, langsung diangkat ke SLB. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang, Iya. Masya Allah. Nah, tapi pemirsa kayaknya kita penasaran dulu Bu Hasna ini backgroundnya mengajar sebagai guru pendidikan luar biasa atau sebagai guru umum PJOK Bu? Guru umum. Guru umum PJOK. PJOK. Nah, berarti harus banyak nih ya Bu belajar hal-hal baru lagi tentang Iya. dunia pendidikan luar biasa. Ya harus. Karena saya pertama-tama ke SLB, Ya? kayaknya juga bingung juga kok ke sini pengangkatannya gitu. Oh, berarti dulu Iya. ceritanya berarti Ibu ngajar di SD. SD, ya. Kemudian diangkat menjadi PNS, Iya. ditempatkan di SLB. SLB. Oh, iya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang lain yang mau masuk PJOK Bu ya, Ya. kesempatan kerjanya luas. Bisa juga ngajar di SLB, sekolah biasa asalkan linier Bu ya. Ya. Linier. Nah, Ibu, kami ingin tahu nih gimana pengalaman pertama Ibu mengajar sebagai guru pendidikan luar biasa. Pengalaman pertama di SLB itu pas kali muridnya Sukma, itu selalu kalau sudah di barisan, Iya. saya sama Pak Ibrahim, karena dia suka sama Pak Ibrahim, saya selalu disuruh dipecat sama kepala sekolah Pak Lukman. Pak Lukman. Ya. Kenapa Bu? Kenapa disuruh Karena dipecat? dia pikir selingkuh gitu. Selingkuh sama Nggak ada Ibrahim. cerita masa lalu Bu ya. Masa lalu.
karena dia tadi menganggap dia tadi sama Pak, ya, sama Bapak. Murid ibu ini dulu duduk di kelas berapa? Di kelas 1 masih, kelas 1 SD. 1 SD. Ya, dulu kan SD masih. Oh iya. 2003 diangkatnya ke SD. Oh iya iya iya. Kan masih bisa. Oh bisa berarti ya. dulu nggak satu atap, ada Nggak SD, satu atap, SMP, SMA. ya. Berarti cuma SD Iya, aja. iya. Berarti pengalaman ibu memang dari sekolah SD Iya. ngajar di SDLB. Iya. Bertambahnya luar biasanya Ya. aja. Kaget. Kaget. Karena selalu dipukul belakangan. Berarti ibu sering. Iya. Terus gimana lagi ibu pengalaman-pengalaman yang unik, yang lucu mungkin? Oh, yang lucu kayak gitu. Itu yang tunagrahita. Tunagrahita. Pas Soina waktu dulu, Soina ikut itu lomba Soina Iya. tunagrahita. Oh iya. Jadi waktu mau lari, dipukul dulu pantatnya. Soalnya nggak lari. Kenapa gitu bu? Ya karena dia tuh kan menganggap, maksudnya dia disuruh jongkok, berarti jongkok gitu, nggak lari. Kalau disuruh dipukul pantatnya lari, lari dia. Lari. Berarti harus ada penekanan. Iya, harus ada penekanan sama anak ya. Iya. Ya. Bu kayaknya sebelum kita lanjut kita ngopi dulu ya. Ya. Ya kita minum kopi dulu. Ini kopi khas dari Gayo. Kita minum dulu ya. Ayo sobat ngopi kita minum. Enak bu ya? Enak. Suasananya di pinggir sungai sambil minum kopi. Nah, ini sejalan dengan podcast kita Ngobrol Pintar Inklusif, bukan cinta biasa. Oke, kita lanjut lagi bu. Kalau pengalaman lucunya tadi di Soina berarti ibu menjadi guru pendamping. Ya, jadi pendamping. Terus apa lagi nih bu? Tunagrahita. Itu benar nggak? Khusus tunagrahita kalau Soina. Oh, khusus tunagrahita. Itu lombanya apa aja? Lari, lempar bola, lempar cakram. Ya. Oke. Terus kalau dulu bu, ada nggak? Karena ibu backgroundnya dari guru umum menjadi guru pendidikan luar biasa, ada nggak bu kayak suka dukanya, sedihnya ngajar di SLB? Di SLB. Kalau untuk ibu kayaknya kalau sedih itu nggak ada lah. Happy semua. Happy semua kan. Biar di jurusan B, di jurusan A kan. Iya. Apa ada di jurusan C, dulu ada E itu. Tunalaras. Tunalaras. Hyperaktif bu ya? Iya. Jadi Sobat Ngopi, Bu Hasna ini adalah salah satu guru senior yang dibilang sangat aktif ya. Walaupun sekarang umurnya berapa Bu? Sekarang 58. 58 dan sebentar lagi pensiun, tapi semangatnya kayak kami nih masih anak muda Bu ya. Nah sekarang juga Bu Hasna aktif menjadi guru olahraga ya Bu ya, memimpin senam. Ya. Masya Allah, energi Bu Hasna bukan terbatas sebagai umur, tapi energinya masih kayak umur 17 tahun. Kadang-kadang kami yang muda aja kalah teman-teman. Terus Bu Hasna, guru-guru senior ibu dulu gimana? Ada nggak memberikan pelajaran atau membagi pengalaman lah? Sering. Kalau guru kelas tuh sering saya tanya kalau di Ani kayak mana gitu, kalau kerjanya kayak mana, kalau di B itu saya tanya sama juga yang di kelas sama Ibu Asmara. Iya. Saya tanya juga mana nih Bu, ini kalau di B ini kayak mana Aninya caranya. Kalau di B kok terasa nggak, kalau di praktek lebih gampang sulit kan, karena ada anunya apa tuh, mereka bisa lihat Bu ya secara visual. Iya. Ini menarik nih teman-teman, karena Bu Hasna backgroundnya dari guru pendidikan PJOK, istilahnya guru umum, tapi mengajar di SLB ya. Berarti Bu Hasna ketika mengajar siswa tunarungu atau hambatan pendengaran, berarti belajar bahasa isyarat dulu? Iya, bahasa isyarat. Itu gimana Ibu cara belajarnya? Ya, B kan? B, U, L, A, bola. Terus kalau misalnya bola, bersiap, berdiri itu kayak mana Bu sama mereka? Saya kalau bahasa isyarat tuh saya kalau satu tuh bersiap, kalau dua istirahat gitu. Pakai kode. Iya, betul. Terus kayak mana kalau Ibu pakai peluit? Biasanya itu apa tuh? Tunarungu nggak bisa pakai peluit. Iya betul. Karena pakai hitungan. Satu, kode ya. Atletik misalnya kan. 1, 2, 3. Kok pakai peluit untuk anak apa di bawah, 2 angkat pantat, 3 lari. Ada kodenya. Ya, ada kodenya ya. 1 apa tadi? 2, 3 gitu. Ya. Aba-abanya berarti 1 itu angkat pantat. Enggak, masih di jongkok. Bersiap. Tetap.
siap, terus angkat pantat, lari, iya. Oh, Masya Allah. Berarti ada Ya, cara ada tersendiri. caranya. Dan kalau Ya. untuk tunanetra, saya kasih ke botol itu kacang hijau, kacang Oh, pasir. iya. Nah, dengan suara itu, ayo, ayo, lari, lari, lari. Oh, jadi dia Nah, untuk pendengarannya, Bu ya. pendengarannya. Kalau pakai fluid bisa tuna-tuna, Bu? Tunanetra, Bisa. kan suara juga. Iya. Nah, suaranya kemana pipinya diikut. Nah, Iya. itu. Terus kalau Ibu mengajar anak tunalaras nih, Bu? Anak tunalaras Oh, tadi. iya, hyperaktif itu kayak mana? Itu enggak kita kayak pendekatan kita. Iya. Pendekatan kita sama dia tadi, kita kasih sayang apa. Dia nurut juga. Nurut. Nurut juga. Karena kebanyakan anak tunalaras ini dia mencari kasih sayang. Bu. Iya, iya. Kadang di Kebanyakan, rumahnya, iya di rumahnya sering dimarahi orang tua, iya. Terus di sekolah dia akan mencari kasih sayang dari guru, tapi dengan cara kayak dia buat nakal gitu ya, Bu ya? Iya, iya. Masya Tapi Allah. kalau udah kita kasih pendekatan kita kasih sayang kita udah lebih sama dia. Tapi dia nurut sama kita. Nurut. Ya. Ada nggak Bu murid Ibu tunalaras yang sampai saat ini Bu ingat kali gitu? Oh ya, si Fikri tadi. Fikri, Ya, Fikri tadi udah bertahan dia. udah sekarang Udah sukses. Udah Di Bogor, sukses. ya. Di Bogor tinggalnya. di Bogor. Udah sukses ya. Kalau saya tanya, maksudnya Fikri waktu di SD masih Bu. Ingat saya sama ibu, karena ibu yang ngituin saya ke kamar mandi, Iya. kemana karena nggak bisa kan. Oh. Nah, pokoknya nggak ada jijik, nggak ada apa lagi. Oh iya. Nah, Fikri harus ingat nih Bu Hasna. Ya. Halo Fikri. Nonton Bu ya? Halo, Fikri. Nanti kalau Fikri nonton tolong komen. Ini Bu Hasna masih ingat sampai sekarang kalau Fikri. lihat ya tuh. Oke, boleh Bu. Hidupin Ya. fluidnya sekali lagi biar kita semangat ya. Ya. Semangat. Wah. Ya, kalau udah ada fluid berarti datang Bu Hasna nih ya. Guru Terus PJOK. kalau di U2 SN. Oh, 2 Nah, SN. ya. Oh iya, berarti Ibu sering jadi Iya, pendamping dari lomba. pendamping sering ikut ke tingkatnya nasional 2 kali. Oh, nasional 2 kali. Kemana aja Dari tuh Bu? Putri ke Surabaya. Surabaya. Itu ke Medan. Ke Medan. Nah, Medan, tapi mesti pakai pesawat dari Banda Aceh. Oh iya betul. Kayak mana pengalaman Ibu naik pesawat bersama Oh, siswa pendidik Nah, itu luar biasa? Memang kan pertama-pertama itu kan nggak apa-apa karena Garuda. Iya. Habis itu yang ke Medannya, yang pulangnya Lion Air ya. Lion Air. Lion Air. Beda kelas Beda Bu kelas ya. ya. Dulu anaknya itu anak apa Bu? Putri Tunagrahita. Tunagrahita. Ringan. Mengikuti cabang lomba Lari 80 meter. lari 80 meter. Masya Allah. Di nasional menang, Di nasionalnya enggak. tapi udah mengharumkan nama nasional. Aceh Bu Iya, ya. iya. Membawa nama Aceh ke tingkat nasional. Ya. Ada banyak pengalaman dari Ibu Hasnah Bu ya, mulai dari cara ngajar. Berarti memang harus melihat bagaimana Ya. siswanya Bu ya. Kalau di sekolah umum kan kita misalnya ngasih materi praktek, oke. Ya. Tapi kalau di anak berkebutuhan khusus, ada jenis banyak anaknya, Ya. beda pendekatannya Bu ya. Ya, lebih dekat lagi lah sama anak itu ya. Ya. Kalau olahraga yang paling digemari oleh anak-anak apa Bu? Kayaknya semua lah yang digemari itu ya. Semua. Kayak lompat jauh, lari kan. Iya. Memang kalau boy ini mesti kita mesti betul-betul kita kasih sayang kita sama dia, mesti Iya. kita naikkan dia anunya kan, Iya. umurnya kan. Karena terdengar kalau kita sebagai guru ini harus memberikan banyak motivasi Bu ya. Iya. Istilahnya kayak minyaknya. Ya, minyaknya mesti ada minyak memoli gitu kan. Minyak memoli. Jangan minyak jalan. Karena beda Bu Beda ya. ya. Iya betul. Ya. Nah, terus kalau Bu Hasnah gimana nih Bu? Kalau kesehariannya di rumah setelah pulang sekolah gimana Bu? Oh, saya di rumah. Kalau setelah pulang sekolah, istirahat. Istirahat. Kalau di rumah ya nanti jam 4 baru mulai lagi kan. Jam yang asar. Ini Bu, kami punya satu pertanyaan Bu ya. Ya. Apa rahasia Ibu bisa menjadi energik sampai saat ini? Apakah karena Ibu berlatar belakang sebagai guru PJOK atau memang ada nih kiat-kiat tersendiri? Itu karena semangat tadi. Semangat. Tanggung jawab, semangat ya. Enggak tanggung jawab kita nggak ada, semangat pun nggak ada lepas itu. Ini guru-guru muda Bu ya. Ya. Itu guru-guru muda, Nah, ya. kita harus contoh Bu Hasnah walaupun umurnya sudah 58 tahun Bu ya. 58. Sebentar lagi pensiun tapi energinya masih seperti anak umur 17 tahun. Kuncinya adalah pertama tanggung jawab, Tanggung jawab, kedua semangat, disiplin, Ya, mungkin itu ya. tiga Dulu, pernah dikasih sama bapak itu penghargaan tiap
datang pertama itu. Oh, Masya Allah. Dari Pak Lukman. Pak Lukman. Ya, Pak Lukman. Tercepat, datang tercepat gitu. Oh, guru yang Yang- paling tercepat datang. Tercepat datang. Itu tercepatnya jam berapa, Bu? Jam 7. Wah, jam 7. Jam 7 dari sekolah. Apa penghargaannya, Bu? Berupa apa tuh? Sertifikat. Sertifikat. Kemarin kan ada uangnya. Oh. Sebelum itu sih ya. Oh, Nah, ada uangnya, ada pakai dapat, uang ya. sertifikat. Umroh nggak? Umroh? Umroh enggak? Belum. Ya, semoga Kapan Bu sih, ya. Pak Lukman? Oke. Nah, Bu Hasna, sepertinya kita sudah di penghujung obrolan kita. Kita ngopi dulu sekali lagi ya. Oke, sobat ngopi, kita minum kopi dulu ya sebelum kita tutup ya. Kalau udah minum kopi, rasanya pikiran kita plong, Bu ya, plong, tenang. ya, Apalagi tenang, suasananya gini ya. Semangatnya lebih lagi ya. Iya, betul. Nah, teman-teman ngopi, dari cerita Bu Hasna tadi mengenai cara belajar, cara mengajar, dan tentunya memberikan banyak pengalaman untuk kita, khususnya kami sebagai guru di sekolah luar biasa. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Hasna. Sama-sama, Bu. Ya, hal yang paling penting untuk kita ingat adalah ternyata menjadi guru hebat itu bukan karena kita harus seperti apa gitu Ya, ya. Harus sangat aktif, harus sangat apa, tapi yang penting adalah kita disiplin, tanggung jawab, dan juga semangat ya. Jadi untuk teman-teman sebagai guru ataupun profesi lain, kita harus tetap disiplin terhadap pekerjaan, tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan juga memiliki semangat yang tinggi, Bu ya. Dari Bu Hasna kita punya banyak cerita dan pengalaman. Mungkin segitu aja, Bu ya. Ya, gitu. Oke, sobat ngopi, yuk kita hashtag kita sekali lagi, Bu ya. Ya. Oke, SLB Negeri Kebayokan Takengon, bukan cinta biasa. Oke, selamat jumpa lagi di podcast selanjutnya, Sobat Ngopi, Ngobrol Pintar Inklusif. Saya mohon pamit undur diri bersama narasumber kita, Ibu Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.